berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Untuk melanjutkan materi kita minggu yang lalu, Ibu berpesan supaya tugas-tugas yang Ibu sudah berikan segera dikumpul, karena melalui tugas-tugas itulah kami para guru dapat memberi penilaian untuk semester tahun ini. Jadi Ibu harap kalian kumpul tugas-tugasnya segera supaya ada nilai bagi kami guru untuk menilai pekerjaan yang kalian berikan. Nah, untuk melanjutkan materi kita hari ini, tetap kita masih dalam pokok materi, yaitu persamaan trigonometri. Nah, kemudian kompetensi dasar yang akan kita capai di pertemuan ini yaitu memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Ya, jadi tujuannya kali ini yaitu kita akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Minggu yang lalu kan kita menentukan persamaan trigonometri. Sekarang masalah yang kita hadapi dalam materi persamaan trigonometri. Oke. Menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk kali ini dalam bentuk sin AX sama dengan N, cos AX sama dengan N, dan tangen AX sama dengan N. Yang lalu kan sin X sama dengan N, cos X sama dengan N, dan tangen X sama dengan N. Sekarang yang kedua yaitu sin AX sama dengan N, cos AX sama dengan N, dan tangen AX sama dengan N. Nah, kita mulai bentuk yang pertama yaitu bentuk sin AX sama dengan N. Ini ada contoh soal ya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri 2 sin 3x sama dengan akar 3. 2 sin 3x sama dengan akar 3 pada interval x lebih besar dari 0 derajat dan x lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Jadi setiap menyelesaikan permasalahan trigonometri selalu diingat persyaratannya pada interval yang mana dia untuk menentukan himpunan penyelesaian. Nah, penyelesaian dari soal ini yang pertama kita selesaikan dulu 2 sin 3x akar 3. Kemudian 2-nya ini ibu pindah, 2 di sebelah kiri ibu pindahkan di sebelah kanan menjadi sin 3x sama dengan 1/2 akar 3. Jadi 2-nya ini berarti dibagi ya. Kalau dia berpindah, 2 perkalian berpindah tepat berarti dia menjadi pembagian. Jadi 2 menjadi 1/2 akar 3. Nah, 1/2 akar 3 kalau sudut istimewa sin yang nilainya 1/2 akar 3 otomatis dia adalah 60 derajat. Jadi sudut istimewa sin 60 derajat nilainya 1/2 akar 3. Nah, kemudian sin 3x ini sama dengan sin, ibu masukkan 60 derajat ke sini ya. Jadi sin 60 derajat. Nah, berikut sin 3
menjadi 3 dibagi dengan 3. Jadi 3x dibagi 3 otomatis adalah x. 60 derajat ibu bagi 3 menjadi 20 derajat. Kemudian 360 derajat ibu bagi 3 sama dengan 120 derajat. Jadi hasilnya nanti adalah x sama dengan 20 derajat tambah k kali 120 derajat. Nah, untuk nilai karena kita belum bisa menyelesaikan menentukan HP-nya karena masih ada variabel k. Ya, masih ada variabel k. Maka variabel k ini ibu ganti ya, supaya kita bisa menyelesaikan HP-nya. Kalau k-nya ibu ganti dengan 0, maka persamaannya akan menjadi 20 derajat tambah 0 kali 120. Otomatis 0 tambah 20 derajat adalah 20 derajat. Kemudian kalau k-nya ibu ganti dengan 1, berarti dia nanti 20 derajat tambah 1 kali 120 derajat. 1 kali 120 otomatis 120 derajat. 120 derajat tambah 20 derajat berarti 140 derajat. Ibu ambil lagi, kalau k-nya sama dengan 2, berarti nanti dia 20 derajat tambah 2 kali 120 derajat. Nah, 120 derajat kali 2 itu adalah 240 derajat. 240 derajat tambah 20 derajat berarti 260 derajat. Ya. Nah, untuk ini ya. Nah, sekarang kita untuk mencari rumus yang kedua, sinus 3x sama dengan 180 derajat kurang alfa. Alfa tadi kan 60 derajat. Jadi kurang 60 derajat tambah k kali 360 derajat. Jadi dia menjadi 3x sama dengan 120 tambah k kali 360 derajat. Dari mana 120? Dari 180 kurang 60 derajat. Nah, ini juga angka yang besar. Supaya kita tidak capek menghitung nanti, maka ibu mau perkecil angka ini, ibu bagi dengan 3, ibu sederhanakan. Jadi ibu bagi dengan 3. Otomatis 3x dibagi 3 menjadi x, 120 dibagi 3 menjadi 40 derajat. Kemudian 360 dibagi 3 120 derajat. Nah, sampai di sini kita belum bisa menghitung HP-nya, menentukan HP-nya karena apa? Karena masih ada variabel k. Jadi variabel k ini harus dirubah dengan bilangan konstanta supaya kita dapat menentukan hasilnya. Jadi k-nya ini ibu ganti dengan 0, maka persamaannya menjadi 40 derajat tambah 0 kali 120 derajat. Jadi 0 tambah 40 derajat, jadi dia menjadi 40 derajat. Kemudian k-nya ibu ganti dengan 1, maka dia menjadi 40 derajat tambah 1 kali 120 derajat. 120 derajat tambah 40 derajat berarti dia menjadi 160 derajat. Kemudian kalau k-nya ibu ganti dengan 2, maka menjadi 40 derajat tambah 2 kali 120 derajat. 2 kali 120 derajat itu sama dengan 240 derajat tambah 40 menjadi 280 derajat. Ya. Jadi ada 6 ya. Ada 6 nilai yang kita dapat dari sini. Tetapi kita harus mengingat syaratnya intervalnya
Kemudian 260 derajat dan 280 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat, 40 derajat, 140, 160, 260 dan 280 derajat. Ya. Setelah itu kita langsung ke bentuk yang kedua. Kita coba bentuk cos kuadrat cos AX sama dengan N. Ini ada contoh juga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 5x sama dengan 1/2 akar 2. Dengan catatan X-nya harus lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan lebih kecil atau sama dengan 180 derajat. Nah, penyelesaiannya, sekarang kita turunkan soalnya ya. Cos 5x sama dengan 1/2 akar 2. Kalau dalam sudut istimewa nilai cos yang bernilai 1/2 akar 2 itu adalah 45 derajat. Jadi cos 45 derajat itu nilainya adalah 1/2 akar 2. Maka ibu ganti ke sini, jadi cos 5x sama dengan cos 45 derajat. Sudah? Nah, setelah itu kita hilangkan cosnya, jadi tinggal 5x sama dengan 45 derajat tetap tambah k kali 360 derajat. Nah, ini juga bilangan besar kita akan sederhanakan dengan cara membagi dengan 5. Ya, jadi 5x ini ibu bagi dengan 5 berarti x. 45 ibu bagi dengan 5 berarti dia 9. Dan 360 derajat ibu bagi dengan 5 adalah 72. Maka untuk x yang pertama itu persamaannya yang sederhana sekali, yaitu 9 derajat tambah k kali 72 derajat. Nah, sampai di sini belum bisa kita menentukan penyelesaiannya. Kenapa? Karena masih ada variabel k. Jadi k seperti yang lalu kita harus ganti dia. Kita ganti dengan yang pertama, kita ganti dengan 0. Kalau k-nya ibu ganti dengan 0, berarti dia menjadi 0 derajat tambah 0 kali 72 derajat. Otomatis dia menjadi 9 derajat. Kemudian kalau k-nya ibu ganti dengan 1, maka dia akan menjadi 0 derajat tambah 1 kali 72. Jadi 72 tambah 9 derajat itu 81 derajat. Kemudian kalau k-nya ibu ganti dengan 2, maka dia akan menjadi 9 derajat tambah 2 kali 72 derajat. Ya, sama dengan 153 derajat. Nah, berikut syarat yang kedua, 5x itu sama dengan minus 45 derajat tambah k kali 360 derajat. Sama seperti tadi, kita perkecil, persederhanakan dibagi 5. Jadi kalau ibu bagi 5 menjadi x-nya adalah min 9 derajat. Kenapa min 9? Karena di atas tadi min 45 derajat. Jadi di bawah jadi minus 9 tambah k kali 72 derajat. Nah, untuk k sama dengan 0 itu menjadi min 9 derajat tambah 0 kali 72. Jadi menjadi minus 9 derajat. Untuk k sama dengan 1 berarti min 9 tambah 1 kali 72 derajat, dia akan menjadi 63 derajat. Untuk k sama dengan 2, maka akan menjadi min 9 tambah 2 kali 72 derajat menjadi 135 derajat. Dari sini nilai x ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai x, tetapi kita memperhatikan ke syaratnya soal yang di atas, yaitu harus lebih besar atau sama dengan 0. Yang lebih besar atau sama dengan 0. Otomatis 9 ini bukannya, karena dia lebih kecil dari 0. Berarti ini ibu tidak ambil. Kemudian yang lebih besar dari 0, ya ini ya semua 9 derajat, 81 derajat, 153 derajat, 63 derajat dan 135. Syarat yang pertama. Kemudian lebih kecil atau sama dengan 180 derajat. Kalau kita lihat di sini 153 lebih kecil dari
180 dan 135 juga lebih kecil. Jadi semua bisa kelima ini bisa menjadi himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian soal yang kedua kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 9 derajat, kemudian 63 derajat, kemudian 81 derajat, lalu 135 derajat dan 153 derajat. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 5 ya, yaitu 0 derajat, 63 derajat, 81 derajat, 135 derajat, 153 derajat. Walaupun 6 nilai X yang kita dapat, tetapi kita lihat syarat yang soal di atas. Jadi syarat soal di atas ada 1 nilai X yang tidak memenuhi, makanya dia bukan merupakan himpunan penyelesaian. Ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita kali ini. Untuk lebih jelasnya silakan kalian buka buku cetak dan LKS yang sudah dibagikan. Semua ada di dalam buku cetak dan LKS. Mudah-mudahan dengan membaca, dengan mempelajari buku cetak dan LKS dan juga yang dipaparkan oleh Ibu Guru, mudah-mudahan kamu bisa mengerti. Selamat siang, salam sehat, dan tetap semangat.